Shalom, selamat pagi 86 semuanya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik firman yang berjudul Mengenal Allah. Nah, sekalipun manusia baik langsung maupun tidak langsung itu pasti mengakui adanya keberadaan Allah, ya. Sekalipun dia punya pandangan ateis, mereka itu sesungguhnya tahu persis bahwa Allah itu ada. Cuma barangkali mereka merasa tidak membutuhkan Allah. Ono ra ono karpe. Atau ada tipe manusia yang menjadikan Allah itu sebagai satu media untuk mencapai tujuannya. Dan tentu kita sebagai orang percaya adalah dengan kesadaran yang penuh kita memang merindukan untuk mengenal Allah. Ya. Kita dipilih, kita dipanggil, kita hidup di dalamnya, sehingga kita memiliki kebutuhan dasar untuk mengenal Allah. Namun seringkali konsep mengenal Allah itu hanya berlangsung satu arah. Ya, jadi artinya saya mengusahakan bagaimana caranya mengenal Allah dengan segala upaya yang saya lakukan dan lain sebagainya. Namun ketika kita punya konsep seperti itu, yaitu berusaha mengenal Allah dalam format segala upaya saja yang saya lakukan gitu. Artinya seringkali justru pengenalan kita akan Allah itu hanya dari sisi luarnya saja. Atau lebih parahnya lagi, kita mendefinisikan Allah atau kita mengenal pribadinya itu sebenarnya merupakan buah dari cara berpikir kita sendiri. Namun saudaraku, sesungguhnya kata mengenal Allah itu merupakan satu relasi timbal balik. Kita berupaya untuk mengenal Allah, ya, dengan segala usaha kita menyediakan waktu, menyediakan kesempatan, menggunakan sumber daya yang ada, dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi Allah adalah dia membuka dirinya, dia memperkenalkan dirinya, dia menghadirkan dirinya dalam hidup kita. Nah, itu sebenarnya mengenal Allah itu seperti itu. Ya, jadi ada relasi timbal balik. Bukan hanya upaya kita saja, tapi pada momen yang sama Allah itu menyediakan diri untuk kita bisa mengenal dari dalam. Pengenalan kita itu bukan hanya dari satu arah, ya. Kita hanya lihat dia seperti ini, tetapi dia mempresentasikan dirinya, menghadirkan dirinya. Bahkan pada waktunya dia berusaha untuk menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Nah, kemudian kita bertanya, masalah apa yang sesungguhnya manusia bisa mengenal Allah? Masalah apa sesungguhnya yang menghalangi manusia mengenal Allah? Kita baca di 2 Korintus 10 ayat 11, firman Tuhan itu berkata demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi di sini ada dua hal yang menyebabkan manusia tidak mengenal Allah. Yang pertama adalah hidup dengan siasat manusia. Makanya Paulus bilang, aku mematahkan setiap siasat manusia. Artinya dengan mengimplementasikan siasat manusia di dalam hidup kita, kita tidak mungkin mengenal Allah. Kemudian yang kedua,
ketika kita hidup dalam keangkuhan manusia, itu menyebabkan kita tidak mengenal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat arti siasat itu sendiri, itu merupakan strategi atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau tantangan atau pergumulan. Ini tentu kita diajar dalam dunia pendidikan, dalam pengalaman kita di tengah-tengah orang, ya, komunitas kita itu sebenarnya secara tidak langsung mengajar kita untuk memiliki cara, strategi tertentu untuk menyelesaikan pergumulan hidup kita. Dan seringkali itu digunakan juga dalam membangun relasi dengan Tuhan. Jadi ketika seseorang menjalani kehidupannya dengan strategi, cara-cara manusia pada umumnya, kita mengadopsi cara-cara kehidupan manusia pada umumnya, maka kita tidak dapat mengenal Tuhan. Komitmen seseorang untuk bergantung penuh kepada Tuhanlah yang membuat orang itu mengenal Tuhan. Jadi artinya mengenal Tuhan itu mengandung satu komitmen untuk kita membuka diri sepenuhnya kepada Allah. Tuhan, ya, seringkali memperkenalkan pribadinya pada kita ketika kita berkomitmen untuk meninggalkan cara-cara hidup dunia. Ya, kita seringkali melihat strategi manusia untuk mengatasi persoalan keuangan, ya kalau kepepet utang aja. Gitu kan. Nah, ketika kita mempunyai kebiasaan seperti itu, ya kita tidak akan mengenal Allah melalui kuasanya membebaskan kita dari jerat hutang. Ketika kita mengikuti saran orang dunia, ya, membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita tidak akan menemukan, mengenal Allah dalam pribadi kasih-Nya. Ketika kita menjalani hidup kita dengan shortcut, cara yang instan, cara yang mudah, maka kita tidak akan pernah mengalami Allah yang kudus dan kemahakuasaan Dia. Jadi Allah seringkali memperkenalkan pribadinya pada kita, justru karena kita memulainya dengan komitmen untuk meninggalkan siasat atau cara dunia. Orang akan mengalami berkecukupan, berkelimpahan, ya tentu kita harus belajar dengan menggunakan cara hidup Allah dalam kita mengelola berkat. Nah, di 1 Korintus 1 ayat 21, oleh karena dunia tidak mengenal Allah oleh hikmat-Nya. Jadi, dunia ini melihat cara-cara Tuhan yang kita gunakan ketika kita mempunyai kerinduan mengenal Tuhan, itu ya tidak dikenal oleh dunia. Bahkan kita dianggap bodoh, kita dianggap bodoh olehnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi perlu kita sadari, perlu kita pahami, perlu kita renungkan bahwa kita hidup di dalam Kristus, sesungguhnya kita sudah berkomitmen untuk kita hidup berbeda dengan cara yang disuguhkan, cara yang umum dilakukan oleh dunia ini. Yang kedua adalah bagaimana rintangan itu ada untuk kita mengenal Allah, yaitu hidup di dalam keangkuhan manusia. Angkuh itu artinya sifat suka memandang rendah pada orang lain, sombong atau congkak, atau merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia. Jadi kita sudah merasa pandai, kita sudah merasa kaya, kita sudah tidak membutuhkan yang lain. Itu angkuh. Nah, jadi orang yang merasa tahu, merasa tidak butuh, merasa bisa mengerjakan sendiri, merasa mampu, tidak mau dinasihati,
tidak menerima didikan, itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengenal Tuhan. Kita lihat di Matius 5 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu ada gitu ya. Jadi kita itu harus datang kepada Tuhan itu ndelosor. Ndelosor itu merendahkan diri yang serendah-rendahnya. Kita berusaha melepaskan strategi pikiran, sikap kita, nilai kita di hadapan Tuhan, kemudian meletakkan pribadi Tuhan pada tempat yang tertinggi. Nah, dari situlah Tuhan akan membukakan dirinya, Tuhan akan menunjukkan kuasanya, Tuhan akan menyatakan pribadinya di dalam hidup kita, sehingga kita sungguh bisa mengenal Dia. Terpujilah nama Tuhan, biarkanlah firman di pagi hari ini membenarkan atau memposisikan sikap kita semakin benar di hadapannya, sehingga kita sungguh mengenal Allah dengan kebenarannya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.